Gugatan calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango, Merlan Uloli dan Syamsu Botutihe terhadap proses pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) mulai disidangkan pada hari Selasa 14 Januari 2025. Agenda sidang yang diawali dengan pendahuluan itu, kuasa hukum Merlan Uloli Syamsu Botutihe menyebutkan, jika pasangan calon peraih suara terbanyak di Kabupaten Bone Bolango, yakni Ismet Mhile dan Risman Tolingguhu, tidak memenuhi persyaratan pencalonan di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ada prosedur administratif yang dilewati oleh termohon, yaitu diduga ijazah paket C yang diperoleh pasangan calon Wakil Bupati Risman Tolingguhu diragukan, ujar Ridwan Syaidi Tarigan, selaku kuasa hukum Merlan Uloli dan Syamsu Botutihe. Pada pokok permohonan, pemohon mendalilkan mengenai syarat calon, penggunaan ijazah paket C tidak wajar, bahwa penggunaan ijazah paket C oleh calon Wakil Bupati Bone Bolango Risman Tolingguhu tidak diakui keabsahannya, menjadi hal terkait administrasi bagi calon Wakil Bupati Bone Bolango atas nama Risman Tolingguhu tidak memenuhi sebagaimana bukti P4. Dan berdasarkan data Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan, lulus pada tanggal 1 Juli 2024, kemudian dalam ijazah tercantum keputusan PKBM Uto Lestari, No. 017, dan seterusnya dianggap dibacakan tanggal 6 Mei 2024, dan tanggal dalam ijazah 6 Mei 2024. Sehingga terjadi perbedaan tanggal terbit surat keputusan, dan tanggal ijazah paket C. Selanjutnya kuasa hukum Ridwan Syaidi Tarigan membacakan halaman 11, bahwa perbandingan ijazah paket C, atas nama Wakil Bupati Risman Tolingguhu, yang ditetapkan, atau dikeluarkan pada tanggal 6 Mei 2024, dengan perbandingan ijazah paket C, atas nama Siti Rahmawati Thalib, yang dikeluarkan oleh PKBM Cipta Karya. Penetapan tanggal 6 Mei 2024, dikeluarkan pada tanggal 8 Juli 2024, yang diajukan pemohon sebagai perbandingan kedua ijazah, sebagaimana bukti VDP 7B. Selain itu, Merlan Uloli dan Syamsu Botutihe juga mendalilkan jika Ismet Mhile, ketika menjabat Bupati Bone Bolango tahun 2009, masih memiliki tuntutan ganti rugi (TGR) pada pemerintahan Bone Bolango, dan berdasarkan pemeriksaan BPK RI, calon Bupati Ismet Mhile memiliki tanggungan hutang yang belum dibayarkan, senilai 315 juta rupiah. Calon Bupati Ismet Mhile juga disebut tidak pernah mengumumkan dirinya sebagai mantan terpidana di media cetak sebagai persyaratan pendaftaran pasangan calon. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, dan membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango, nomor 1545, tahun 2024, tentang penetapan hasil pilkada. Selain itu, Merlan Uloli dan Syamsu Botutihe juga meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendiskualifikasi pasangan calon Ismet Mhile dan Risman Tolingguhu karena tidak memenuhi syarat pendaftaran, termasuk melakukan PSU dengan tidak menyertakan paslon Ismet Risman. Ketua KPU Bone Bolango, Sutenti Lamuhu mengatakan, setelah sidang pendahuluan dengan agenda pembacaan gugatan pemohon, sidang lanjutan adalah agenda pemeriksaan dengan agenda membacakan jawaban termohon, serta bukti-bukti pendukung. Sidang akan diagendakan kembali pada tanggal 23 Januari 2025, tepatnya pada hari Kamis, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), kata Sutenti, mengaku siap menghadapi sidang lanjutan nanti. Pihaknya telah menyiapkan dokumen jawaban, yang akan didukung dengan bukti-bukti. Maka kami akan menyiapkan dokumen jawaban selaku termohon, dan juga melengkapi segala bukti-bukti. Sekarang perkara 103. Silakan, 103. Baik, terima kasih Yang Mulia. Permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango nomor 1345 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 bulan Desember tahun 2024 pukul 16.58 WITA yang diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
tahun 2024 nomor urut 1. Untuk kewenangannya dianggap dibacakan karena Mahkamah dianggap berwenang. Ya. Untuk tenggang waktu, kami mengajukan permohonan ini tanggal 6 Desember dan perbaikan tanggal 10 Desember sehingga masih memenuhi tenggang waktu yang mulia. Untuk kedudukan hukum pemohon, di mana syarat untuk legal standing kita adalah 2%, tapi kami memohon kepada yang mulia untuk memeriksa perkara ini dalam pokok perkara, dikarenakan ada prosedur administratif yang dilewati oleh termohon, yaitu diduga ijazah paket C Rismanto Legia wakil bupati itu diragukan, lalu calon bupati nomor 3 masih memiliki hutang yang merugikan keuangan negara, terus adanya money politik, adanya mantan pidana yang tidak mengumumkan. Sehingga kami mohon kepada yang mulia untuk dapat Ini tidak mengumumkan, ini apa ini? Dia mantan terpidana. Iya yang mulia. Sudah habis masa pidananya. Sepertinya sudah yang mulia. Sudah, tapi dia tidak mengumumkan di koran ya. Iya yang mulia. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi harus mengumumkan. Iya yang mulia. Oke. Terus langsung di pokok petitum permohonannya yang mulia. ya, silakan. Mengenai syarat calon, Ya. penggunaan ijazah paket C tidak wajar. Bahwa penggunaan ijazah paket C oleh calon wakil bupati Bone Bolango atas nama Risman Tolinggoha yang tidak diakui keabsahannya menjadi hal terkait administrasi bagi calon wakil Bupati Bone Bolango atas nama Risman Tolinggoha tidak memenuhi sebagaimana bukti P4, dan berdasarkan data Dapodik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan lulus tanggal 1 Juli 2024, kemudian dalam ijazah tercantum keputusan PKBM Uto Lestari nomor 017 dan seterusnya dianggap dibacakan tanggal 6 Mei 2024 dan tanggal dalam ijazah 6 Mei 2024, sehingga terdapat perbedaan antara tanggal terbit surat keputusan dan tanggal ijazah paket C. Ya, terus Halaman 11, bahwa perbandingan ijazah paket C atas nama calon wakil bupati Risman Tolinggoha yang ditetapkan atau dikeluarkan tanggal 6 Mei 2024 dengan perbandingan ijazah paket C atas nama Siti Salwa Ramawati Talib yang dikeluarkan oleh PKBM Cipta Karya penetapan tanggal 6 Mei 2004 dikeluarkan pada tanggal 8 Juli 2024 yang diajukan pemohon sebagai perbandingan kedua ijazah sebagaimana bukti vide P7B. ya. Ke halaman 13 yang mulia, Ya. surat keterangan tidak terhutang untuk alinea 6, Ya. bahwa calon bupati Ismet Mile sewaktu menjabat sebagai Bupati Bone Bolango tahun 2009 masih memiliki tuntutan ganti rugi pada pemerintahan Kabupaten Bone Bolango, dan berdasarkan data laporan hasil pemeriksaan BPKRI, calon Bupati Ismet memiliki tanggungan utang TGR. Nominalnya berapa itu utangnya? Total hutangnya 315 juta rupiah. Itu ada vide bukti P12 yang mulia. Dia tidak ada surat pengadilan negeri kalau dia tanpa utang ya. Iya yang mulia. Oke. Demikian informasi ini Terus? kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, serta komen pada kolom komentar. Salam sehat, jangan lupa bahagia.